Halo Cusaman, kembali lagi sama Tius di sini di podcast School of Life. Ini adalah podcast episode kedua yang pernah aku buat dan aku di sini mau memperkenalkan diri dan memperkenalkan sama kalian apa sih yang mau aku buat di podcast ini. Hal yang menarik kah atau membosankan kah? Aku harap sih menarik, tapi ya nggak tahu. Tantangan dalam membuat podcast adalah gimana cara aku ngomong supaya seolah-olah saat kalian dengerin itu kalian bener-bener kayak aku ajak ngomong gitu. Dan itu gak gampang jujur, karena aku ini rekaman sendirian di ruang tamuku dan susah banget untuk membayangkan saat aku ngomong sama orang gitu. Tapi it's okay, let's just try it. Oke, aku mulai sama memperkenalkan diri ya. Jadi, namaku adalah Tius, aku sekarang umur 28 tahun, September ini bakal umur 29. Bener banget, aku lahir tahun 1991 di Blitar, di kota kecil Blitar. Aku bisa bahasa Jawa, aku bisa bahasa Indonesia, aku bisa bahasa Inggris, dan aku bisa bahasa Jerman. Itulah mungkin nanti bakal di podcast ini aku ngomong beberapa hal dalam bahasa Jerman dan aku harap itu tidak menjadi kendala. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya aja di komen. Aku berusaha buat ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebisa mungkin supaya kalian bisa tetap ngerti tanpa harus bertanya-tanya ini maksudnya apa sih. Oke, aku kerja di suatu perusahaan sebagai testing manager. Sampai sekarang masih kerja full time. Dan di perusahaan ini aku ngetes banyak banget baterai dari baterai yang AA 1,5 volt sampai 300 volt baterai untuk mobil. Jadi aku kerja untuk ngetes itu semua dan nanti pada akhirnya aku harus laporan apa aja hasil tesnya. Dan yang paling penting nanti aku harus tanda tangan untuk mempertanggungjawabkan bahwa hasil yang aku laporin itu adalah benar ada, bukan tipu-tipu gitu. Iya, lumayan seru sih pekerjaan ini. Jadi aku ada sewaktu-waktu di mana aku harus mengerjakan fisik hardware. Jadi harus pasang kabel, pasang netlist itu apa ya? Power supply, dan harus ngitung strom, ngitung apa ya? Ya, strom itu loh yang satunya ampere, itu apa ya bahasa Indonesia? Iya, harusnya strom. Terus harus ngitung volt, harus ngitung spanung, atau harus ngitung kayak bahasa Indonesia tegangan, benar. Ya gitu-gitu, tapi harus benar dihitung dan didokumen. Ya. Terus kadang-kadang ada di hari-hari tertentu di mana aku harus laporin di depan komputer, aku harus ketik-ketik, harus buat tabel dan lain-lain. Jadi pekerjaan ini cukup tidak membosankan untuk aku pribadi, karena aku bisa ada fisik, di mana aku harus sedikit angkat-angkat, di mana harus aku keluar, nggak cuma di kantor, dan ada hari-hari tertentu di mana aku harus duduk di kantor, merenung, nggak merenung sih, tapi kayak harus langsung ketik-ketik gitu sendirian. Ya, gitu. Itu kalau dari sisi pekerjaanku, dan aku sudah menikah, jadi kalau ada yang masih jomblo, sorry, I'm not available anymore. Aduh, care banget sih, nggak, bercanda. Kita sama-sama tinggal di Jerman. Ya, itulah kenapa aku bisa ngomong bahasa Jerman dan jujur beberapa kata aku lupa bahasa Indonesia atau aku harus mikir lagi. Bukan karena sengaja, tapi kadang-kadang karena aku beberapa udah nggak. Tapi it's okay, aku tetap bisa ngomong bahasa Indonesia. Karena di rumah juga kadang kita ngomong bahasa Indonesia, kadang ngomong bahasa Jerman. Tergantung topik apa dan kapan. Karena kalau aku pulang kerja itu biasanya aku masih Jerman gitu. Tapi kalau udah weekend di rumah sama istri, sama beberapa temen, itu biasanya kan bahasa Indonesia. Oke, itu dari aku, dari memperkenalkan diri. Sekarang aku mau memperkenalkan podcast ini sama kalian. Podcast ini aku mau beri judul School of Life. Jadi di podcast ini aku mau jadiin sebagai sebuah sarana di mana kita bisa belajar. Kita bisa cerita pengalaman pribadi kita. Kita bisa jadiin itu sebagai motivasi, sebagai pembelajaran kehidupan. Itulah kenapa aku bilang School of Life. Karena it's about character. It's about how to learn from this life. Jadi gimana kita belajar dari hidup ini, dari kesalahan kita, dari kelemahan kita, dari kekuatan kita. Jadi itu nanti bisa kita sama-sama belajar. Mungkin pada awalnya aku akan banyak cerita tentang pengalamanku, atau mungkin aku belajar tentang
hal-hal yang baru aku pelajari di minggu-minggu dimana aku rekam ini podcast buat kalian. Dan aku harap ini bisa berguna buat kalian, karena ini akan mencakup banyak banget hal, kayak hal keuangan, hal masalah sosial, hubungan, pernikahan, pekerjaan, kultur, bagaimana cara menghadapi kultur yang berbeda, menghadapi orang-orang yang mempunyai mindset berbeda sama kita. Mungkin hal-hal ini kita bisa bahas satu persatu, kita bisa ngobrolin satu persatu, dan yang paling penting di sini adalah no judge, jadi nggak ada menghakimi satu sama lain. Jadi kita ngobrol untuk belajar, bukan berarti kalau yang salah harus dijudge, kamu salah, kamu bodoh, kamu nggak baik. No, tapi justru dari kesalahan ini kita bisa belajar banyak hal dan mempraktekannya dalam hidup kita. Oh iya, salah satu yang aku suka dalam belajar sesuatu adalah hal yang practical, yang bisa kita langsung praktekkan dalam hidup ini. Itu pasti akan seru banget, dan aku harap podcast ini bisa bantu dan jadi berkat buat banyak orang di sana. Mungkin untuk info, I'm a Christian, aku seorang Kristen, dan banyak banget hal-hal kehidupan yang aku pelajari dari Alkitab. Meskipun aku nggak semuanya bisa lakuin, sampai sekarang aku masih belajar, tetapi aku nggak membuat podcast ini cuma buat orang Kristen doang, cuman buat semua orang yang mau belajar dari hidup ini, buat semua orang yang open-minded, dan aku harap kalian juga bisa belajar gitu. Dan yang aku percaya, kalian juga bisa dengar kok, kalian bisa timbang sendiri yang aku ucapin ini, apakah untuk mengkristenkan kalian, atau hanya untuk belajar buat kalian, oke? Tapi yang jelas, mungkin banyak banget nilai-nilai Alkitab yang aku terapkan dalam hidup, dan aku lihat buahnya luar biasa. So, kedepannya, aku pengen banget kalau kalian juga bisa cerita pengalaman kalian, dan aku akan bacain di podcast ini, atau aku akan bahas di podcast ini, dan supaya pendengar yang lain juga bisa belajar dari pengalaman kalian, dari kesalahan kalian, atau dari kekuatan kalian. Apa sih yang menjadi kekuatan kalian dalam hidup, dan orang lain bisa belajar gitu. Jadi kayak bisa jadi saling memberkati. Tentu saja kalian bisa anonim. Aku nggak mau mengungkit-ungkit privasi kalian. Kalau kalian mau anonim, kalian nggak mau disebutkan namanya, aku akan dengan senang hati untuk bilang anonim. Aku berharap sih sebenarnya kalau misalnya kalian bisa cerita the darkest secret in your life untuk share sama orang-orang, itu akan jadi berkat banget. Nggak cuma buat kamu yang udah share, karena kamu akan jadi lebih ringan dalam menghadapi kehidupan, semoga. Tapi juga buat yang lain yang dengerin, dan mereka nggak lagi ngerasa sendirian gitu. Karena banyak banget orang-orang yang punya dark secret yang mereka simpen, kalau mereka bawa, mereka nggak bisa cerita sama orang lain. Mereka takut nanti dijudge, aku nanti dijudge jelek atau apa. Padahal mungkin banyak orang di luar sana juga yang punya dark secret, mungkin lebih parah daripada kamu, mungkin lebih gelap lagi daripada kamu. Cuman karena nggak ada yang ngomong aja, jadi kayak ngerasa sendirian gitu loh. Dan ya, mungkin kita bisa saling menguatkan, mungkin kita bisa saling belajar, gitu sih. Itu harapanku dengan podcast. Tapi nggak tahu, kita lihat aja ke depannya gimana. Buat aku yang jelas, tantangan terbesar adalah aku bisa komitmen buat podcast ini, dan aku bisa konsisten. Semoga aja aku bisa konsisten, dan aku berharap banget. Oke, itu adalah perkenalan dari podcastku. Kalau kalian mau kirim cerita, kalian bisa kirim ke sonardo@yahoo.com sonardo@yahoo.com. Itu akan sangat bantu banget buat yang lain. Aku berencana pengen buat email yang profesional, jadi aku buat blog sama email profesional, domain gitu. Jadi kalian bisa kirim ke situ, jadi lebih profesional aja gitu, nggak pakai Yahoo atau gimana gitu. Ya, blognya juga sonardo.wordpress.com, masih pakai WordPress. Nanti kalau udah ada domain, aku juga akan share sama kalian. Aku nggak tahu sih berapa banyak yang bakal dengerin podcast perkenalan ini, tapi yang jelas aku seneng banget buat setiap orang yang mau dengar. So, sekarang kalau ditanya, bro, kenapa sih kamu kok mau buat podcast? Emangnya apa benefitnya buat kamu? Jadi di podcast ini aku bisa share sudut pandangku sama kamu semua nih. Gimana sih cara aku pandang satu hal dari sisiku. Jadi kalian bisa dengar, bisa jadi referensi.
Dan kalian juga bisa share sama orang lain gimana sih cara pandang kalian tentang sesuatu, tentang kehidupan kalian, tentang karakter kalian. Gitu sih. Jadi aku jujur masih belum punya konsep yang benar-benar matang untuk gimana sih podcast ini ke depannya. Cuman aku mau langsung coba aja. Nanti aku akan belajar dalam mencoba, learning by doing. Aku suka banget waktu itu, learning by doing. Kayak gitu. Terus podcast itu benefitnya adalah bisa didengerin sambil macem-macem gitu. Jadi kalian bisa dengerin waktu kalian olahraga, waktu kalian jalan-jalan, waktu kalian sepedaan, apapun itu yang mungkin nggak harus membutuhkan konsentrasi, kalian bisa sambil dengerin gitu loh. Dan biasanya pakai headset kan, pakai headphone gitu. Tapi kalau kalian kerja ya jangan dengerin podcast, nanti kalian nggak bisa konsentrasi dalam kerjaan gitu sih. Nah, karena kebanyakan orang dengerin podcast pakai headset, itu kayak membuat relationship secara nggak langsung jadi lebih intim gitu loh. Jadi kalian dengar suara podcaster, terus kayak aku ngobrol aja sama kalian, kayak udah kenal gitu. Ya gitu sih. Jadi aku mulai podcast ini sebagai hobi, karena dari aku sendiri ya, ini aku mau produktif gitu loh. Aku sekarang mungkin udah nggak studi lagi, udah nggak kuliah lagi. Aku fokus kerja, bukan berarti di tempat kerja aku nggak belajar apa-apa, cuman di satu titik mungkin pekerjaan itu akan selalu jadi mengulang, rutinitas mengulang, karena aku bukan kerja di bidang research. Memang aku membantu perusahaan-perusahaan baterai dalam research mereka, cuman aku hanya melakukan apa yang mereka butuhin gitu. Jadi aku sendiri mengembangkan hal-hal yang bukan terlalu gede gitu menurut aku. Itulah kenapa kalau saat aku pulang, mungkin aku udah nggak harus belajar lagi kayak dulu waktu zaman kuliah kan. Jadi aku berusaha tetap produktif, aku melakukan podcast ini, ngisi waktu juga sebagai hobi. Aku juga harus keluar uang buat podcast ini, but it's okay, I will enjoy it. Dan aku harap ini bisa menjadi berkat buat kalian. Gitu sih, lebih produktif, belajar banyak, dan nggak tahu. Aku juga punya YouTube channel by the way yang udah on dari tahun 2012-2013, kayak 2012. Cuman nggak terlalu jalan karena aku nggak rutin upload, dan aku upload cuma sembarangan aja jujur, yang aku suka, yang spontan gitu loh. Dan ya nggak jalan sih. Cuman beberapa orang juga somehow mau lihat padahal video ini gitu aja. Tapi suaraku cukup bagus kalau aku nyanyi menurutku. Asik. Ya, siapa tahu nanti kalau aku ada lagu, aku tulis lagu, aku bisa juga share di podcast ini. Jadi kalian bisa dengar. Aku dikasih kesempatan untuk boleh menulis beberapa lagu rohani sih. Tapi kalau aku juga mau share, cuman nggak sekarang. Oke, gitu aja sih dari aku, dari podcast perkenalan kali ini. Dan kalau kalian suka, kalian boleh subscribe. Kalau udah ada subscribe buttonnya, aku nggak tahu kalian dengerin di mana. Mungkin di Spotify, mungkin di iTunes, atau di platform yang lain, nggak tahu. Aku masih mau daftar. Sekarang waktu aku rekaman ini, aku masih belum daftarin ke platform manapun. Jadi dimanapun kalian temuin aku, kalian bisa langsung subscribe supaya kalian nggak ketinggalan episode selanjutnya. Aku berusaha seminggu sekali aku keluarin satu podcast. Aku nggak tahu harinya, masih belum ketemu. Tapi aku harap kalian bisa enjoy it. Dengan senang hati kalau kalian mau kasih aku masukan, kasih kritik, kasih saran, langsung aja ke email yang udah aku sebutin tadi, sunardo@yahoo.com. Aku akan seneng banget denger dari kalian. Oke, terima kasih buat dengerin podcast ini. Dan don't forget, you are very blessed. Bye-bye.